Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan tetap dalam kondisi yang prima. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan membahas informasi terbaru terkait harga daripada Bitgerbrice yang hari ini sangat-sangat turun drastis teman-teman ya. Nah, banyak yang bertanya, di balik penurunan daripada Bitgerbrice yang sangat turun drastis hari ini teman-teman ya, banyak yang mengatakan bahwa ini menjadi salah satu kesempatan emas ya untuk borong Bryce. Tapi ingat teman-teman ya, pada saat teman-teman memutuskan untuk mengakumulasi aset digital teman-teman dalam bentuk Bryce, ada beberapa hal ya yang harus teman-teman perhatikan ya. Yang pertama itu, ketika teman-teman ingin melakukan aksi borong untuk Bryce untuk saat ini, sebaiknya teman-teman lakukan secara bertahap. Contoh misalkan teman-teman ya, misalkan teman-teman punya uang 1 juta ya, posisi Bryce sekarang ada di harga 25. Ya, it's okay, teman-teman bisa serok ya, anggaplah 300.000. Nah, ketika misalkan harga turun lagi ke bawah, misalkan 25, 24, maka teman-teman bisa lagi akumulasi aset teman-teman. Misalkan borong lagi 300.000 rupiah. Kan logikanya seperti itu ya. Jangan sekalian misalkan teman-teman punya modal 1 juta, kemudian harga 25, teman-teman langsung borong semua itu 1 juta. Itu salah teman-teman ya. Kenapa? Takutnya nanti pada saat harga Bryce itu justru dam lagi ke bawah, itu teman-teman sudah tidak punya uang lagi untuk melakukan pembelian di harga yang paling bawah lagi teman-teman. Nah, logikanya kan seperti itu ya. Jadi ingat ya, tetap pakai uang dingin, tetap dior ya. Ini bukan saran keuangan, saran investasi. Kalian harus betul-betul pastikan apakah teman-teman ingin berinvestasi di Bryce atau tidak. Jangan ikuti apapun yang ada, kalian yang riset sendiri. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Cuman ya, saran saya misalkan ya, misalkan saja teman-teman ingin borong Bryce. Nah, teman-teman lakukan itu tadi, artinya bertahap. Bertahap ya, punya modal 100.000, punya modal 1 juta, serok 200.000. Turun lagi, serok lagi 200.000. Turun lagi, serok lagi 200.000. Nah, jadi pada saat harga naik nanti, maka secara otomatis akumulasi aset teman-teman itu berlipat ganda. Artinya teman-teman punya banyak pegangan ya, bahwa teman-teman membeli di harga ini, di harga terbawah. Minimal seperti itu teman-temannya, supaya teman-teman tidak kaget. Beda kalau misalkan turun di 24 langsung teman-teman borong 1 juta, padahal modal teman-teman cuma 1 juta. Maka pada saat harga Bryce turun lagi, maka tidak ada lagi amunisi bagi teman-teman untuk menambah muatan ya di Bitgerbrice. Kan logikanya seperti itu teman-teman ya. Karena kita lihat ya, untuk saat sekarang ini Bitgerbrice itu cenderung turun teman-teman ya. Itu disusul dengan tuntutan daripada SEC dari Amerika Serikat kepada salah satu exchange nomor 1 dunia, yaitu Binance teman-teman ya. Kita langsung ke informasi. Kalau kita lihat harga teman-teman ya, harga di Bitcoin sendiri itu masih dalam proses dumping ya teman-teman ya. Harganya sekarang itu di posisi 25.589 ya US dollar. Ya, kemarin kan 27.000, 28.000 ya. Nah, sekarang turun drastis. Nah, kalau kita lihat harga daripada si Bitgerbrice, teman-teman bisa perhatikan di sini. Harganya ini masih tertahan di support terkuatnya itu di 2624 teman-teman ya. Nah, ini 9 tadi. Anggaplah teman-teman ya, punya uang ya 1 juta misalkan ya, 1 juta ya, punya uang 1 juta. Jadi ketika misalkan teman-teman memutuskan ingin menyerok di harga sekarang 26 misalkan ya, anggaplah teman-teman keluarkan dulu 200.000. Karena jangan langsung pakai semua itu 1 juta, karena kita tidak tahu bagaimana market ke depannya teman-teman. Jangan sampai ya, karena ini isu cukup kuat, karena SEC itu menuntut si Binance sendiri, takutnya teman-teman ini berkepanjangan. Makanya bisa saja Bryce itu akan tambah turun ke level 25, 24 dan bahkan 20 teman-teman. Itu yang kita takutkan. Jadi karena sekarang tidak ada kepastian terkait pergerakan dari harga Bitcoin, jadi pada saat teman-teman ingin menyerap altcoin, bukan hanya Bryce teman-teman ya, di token-token lain juga seperti itu, teman-teman lakukan secara bertahap ya, lakukan secara bertahap ya. Tapi ya itu dikembalikan lagi sama teman-teman, terserah teman-teman mau sekalian serok atau tidak. Cuman ini pendapat pribadi saya ya, ini spekulasi pasar admin ya, bukan paksaan sih sebenarnya teman-teman ya. Oke, logikanya seperti itu. Nah, kita lihat ya untuk Bryce sendiri, perhatikan di sini teman-teman ya, ini di bagian sini ya.
dia itu masih mentok di 26, tapi sudah sempat menyentuh level 25 teman-teman ya. Kenapa bisa naik kembali ke level 26? Itu karena banyak yang melakukan serok di harga 25, sehingga Bryce ini naik teman-teman ke level 26 29. Nah, jadi pada saat misalkan ya Bitcoin dumping lagi, didam lagi nanti teman-teman atau besok, maka Bryce ini saya jamin ya teman-teman, dia bakal menyentuh level 25 24. Tapi kalau Bitcoin itu naik, istilahnya rebound, maka bisa jadi Bryce ini bisa kembali ke level 28. Kan logikanya seperti itu ya. Makanya di sini tidak ada kepastian market teman-teman, tidak ada kepastian market mau kemana. Jadi yang teman-teman harus pahami adalah lakukan secara bertahap ya. Serok secara bertahap kalau misalkan teman-teman ingin ya. Tapi ini bukan paksaan kan, logikanya seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Kalau kita lihat di Twitter, teman-teman ya, perhatikan di Twitter. Nah, perhatikan di Twitter. Kalau kita perhatikan di Twitter teman-teman ya, Binance itu apa ya? Trending ya. Nah, bayangkan ya. Karena kasus Binance ini trending 4,7 juta 4,720 juta tweet ya, 4,7 juta tweet teman-teman. Bayangkan ya, karena ada vote dari SEC atau tuntutan langsung dari SEC, maka Binance ini trending. Nah, ini yang kita takutkan, jangan sampai hal ini berkepanjangan, maka tidak ada kepastian market termasuk Bitger Bryce teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di sini teman-teman pahami juga di sini ini ya, sudah dilansir di cnbcindonesia.com ya, salah satu media elektronik yang sangat terkenal di Indonesia. Di sini dikatakan ya, ada tuduhan dari SEC kepada Binance ya. Di sini dikatakan Binance dan CZ diduga gelapkan dana pengguna, kemudian dituntut SEC ya. Nah, di sini dikatakan Jakarta CNBC Indonesia, Binance beserta bosnya dituntut oleh pengawas keuangan Amerika Serikat yang menduga bursa kripto terbesar di dunia itu menghasilkan miliaran dolar selagi menempatkan dana investor pada aset dengan resiko yang signifikan. Nah, istilah seperti ini ya, staking ya. Kayaknya yang dipermasalahkan oleh si SEC ini adalah masalah staking. Kayaknya menuduh Binance bahwa misalkan ada dana pengguna yang berinvestasi di kripto itu diputar lagi oleh Binance dengan cara melakukan staking di kripto, di salah satu aset yang resikonya signifikan, apakah itu futures ataupun staking teman-teman. Kayaknya itu yang menjadi tuduhan dari SEC kepada Binance, sehingga dikatakan bahwa menghasilkan miliaran dolar selagi menempatkan dana investor pada aset dengan resiko yang signifikan. Nah, kemudian di sini dikatakan dalam pengajuan pengadilan, Komisi Bursa Amerika Serikat Security and Exchange Commission (SEC) menuduh Binance mencampurkan miliaran dolar dana pelanggan dan secara diam-diam mengirimkannya ke perusahaan terpisah yang dikendalikan oleh pendiri dan kepala eksekutifnya Changpeng Zhao ya. Seperti ini kira-kira tuduhannya teman-teman ya. Kami menduga Zhao dan entitas Binance tidak hanya mengetahui aturan mutlaknya, tetapi mereka juga secara sadar memilih untuk menghindarinya dan membahayakan pelanggan dan investor mereka, kata Gurbir Grewal, Direktur Divisi Penegakan Hukum SEC. Dalam pengaduannya yang diajukan pada hari Senin di Pengadilan Distrik Federal di Washington, SEC menambahkan tergugat telah memperkaya diri mereka sendiri dengan miliaran dolar Amerika Serikat sambil menempatkan aset investor pada risiko yang signifikan. Kayak ini futures ya. Ini futures yang dituduhkan dengan staking teman-teman ya. Oke ya, jadi ini yang menjadi salah satu penyebab sehingga Bitcoin rontok. Inilah yang saya katakan teman-teman ya, bahwa ini belum ada kepastian karena ini SEC sepertinya sangat serius ya menuntut Binance. Makanya di sini tidak ada istilahnya kepastian ya, tidak ada kepastian mengenai harga daripada Bitcoin price juga teman-teman. Makanya ketika teman-teman ingin melakukan serok, sebaiknya teman-teman lakukan secara bertahap atau teman-teman tahan saja dulu sambil kita lihat perkembangan informasi. Dan tetap Dior ya, tidak ada paksaan teman-teman, tetap Dior, gunakan uang dingin dan gunakan uang yang bisa Anda terima resikonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.